Bab 4355. Di mana dia berada? Sialan, aku tahu. Erikin mengertakkan giginya, nyaris tidak bisa membuka celah di matanya, dan memaksa dirinya untuk berdiri. Ilmu tiada dua. Memanfaatkan sedikit kekuatan terakhir, Erikin menggunakan ilmu tiada dua tubuh Taois, dan memotong cahaya pisau lagi, menyebarkan cahaya. Setelah bertahan seperti ini beberapa saat, Erikin tidak tahan lagi. Kura-kura besar, aku sudah kehabisan kekuatan. Jika kamu memiliki trik unik, larilah. Jika tidak, tetaplah di sini dan menunggu kematian. Lagi pula, aku masih memiliki cara yang pasti bisa menyelamatkan hidupku. Kamu hanya bisa mengurus hidupmu sendiri. Setelah meninggalkan kalimat ini, Erikin langsung berbaring di punggung kura-kura. Dia baru saja terluka parah sekali, dan kali ini tidak akan menghancurkan tubuh Taois yang baru sembuh adalah batasan dalam dirinya. Paling tidak, dia akan menggunakan jurus Buddha melarikan diri. Sebaliknya jika dia terus merusak fondasi kultivasi, sangat sulit untuk menyembuhkannya dengan kemampuan medisnya sendiri. Apalagi Erikin merasa kura-kura hijau setidaknya adalah seekor iblis monster 3 penurunan, dia seharusnya memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya. Kali ini, tidak peduli seberapa keras kura-kura hijau mengaum, Erikin tetap tidak bergerak. Kura-kura hijau juga penuh dengan ketidakberdayaan. Awalnya, dia ingin mengandalkan manusia ini untuk menyelesaikan hal ini. Tetapi sekarang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri jika ingin melarikan diri. Dengan geraman rendah, kura-kura hijau memuntahkan permata yang disemprotkan tadi. Hewan ini benar-benar menyimpan kartu asnya. Setelah permata muncul, ia dengan cepat melayang di atas kepala kura-kura hijau, kemudian berputar, menyebarkan kabut putih dalam jumlah besar. Tak lama kemudian, seluruh wilayah laut diselimuti kabut. Dan aura ini sepertinya membawa semacam kekuatan yang cocok untuk tindakan kura-kura hijau. Kura-kura hijau menutup matanya, dan menambahkan kecepatannya di dalam kabut. Langit berubah dari gelap menjadi terang menjadi matahari penuh. Di sebuah kawasan wilayah laut, seekor kura-kura hijau besar sedang berenang di laut dengan kelelahan. Anggota tubuhnya mengayunkan air laut sesuka hati, berenang sepenuhnya dengan insting, tanpa jejak reiki di tubuhnya. Pada saat tertentu, kura-kura hijau membuka matanya, tetapi mata ini tidak lagi hidup, tetapi merah, seolah-olah dia sangat kelelahan. Setelah melihat sekeliling, matahari bersinar terang, dan laut memantulkan cahaya, semuanya tampak damai dan tenang. Apakah mereka sudah berhasil kabur? Tidak ada tanda-tanda keberadaan 3 naga raksasa di dekatnya, jadi mereka pasti sudah berhasil kabur. Kura-kura hijau merasa lega, dan menutup matanya dengan nyaman lagi. Ada yang salah. Namun segera, kura-kura hijau dengan cepat membuka matanya lagi. Bocah itu masih telentang, orang ini harus diurus secepat mungkin. Pikirannya berputar, kura-kura hijau mengeluarkan aliran reiki, mengeluarkan Erikin yang bersembunyi di punggung kura-kuranya, dan mengarahkannya langsung ke depannya. Melihat diam-diam ke arah kura-kura hijau yang sudah dekat, hati Black Demon telah naik ke tenggorokannya saat ini, dan sudah siap untuk menggunakan jurus Buddha melarikan diri kapan saja. Kura-kura hijau meratakan mulutnya, dan lubang hidungnya bergetar beberapa kali. Sudah tidak ada aura aneh yang mengikat pada diri Erikin. Tidak ada sama sekali, hanya bau manusia yang tidak enak. Perasaan kemarin malam pasti adalah sebuah ilusi. Lagi pula, itu hanyalah seorang kultivator biasa. Bagaimana mungkin dengan menelan seorang kultivator dapat membuatnya berada di fase Mahayana? Saat itu, keadaannya tidak benar, seolah-olah dirinya diracuni. Manusia atau klan iblis ini memiliki terlalu banyak metode aneh,
dan terlalu mudah untuk menipu diri sendiri. Bunuh atau lepaskan. Setelah memastikan bahwa Eric Kin tidak berharga, pertanyaan lain mengepung kura-kura hijau. Seharusnya sangat masuk akal bahwa orang ini digigit sampai mati oleh dirinya. Bagaimanapun juga, dia dipermalukan karena manusia ini menghindari pengejarannya sebelumnya, kemudian bersembunyi di punggungnya, yang membuat dirinya hampir dibunuh oleh naga sisik. Hubungan antara keduanya tidak begitu harmonis. Namun, mengingat kembali adegan di mana Eric Kin mati-matian menyerang kemarin malam, kura-kura hijau merasa sedikit aneh lagi. Keduanya yang bekerja bersama saat itu seperti sahabat. Meski terpaksa bekerja sama, dia juga melakukan kesalahan. Jika dia tidak menghentikannya, orang ini seharusnya sudah lolos dengan cara sebelumnya. Lupakan saja, aku memiliki kepribadian yang murah hati, kamu termasuk beruntung, aku akan mengampunimu. Saat memikirkan hal ini, kura-kura hijau tidak mau repot-repot memikirkannya. Dua seteguk udara putih terhembus keluar dari hidung, dan sekoci air tiba-tiba naik dari laut. Kolom air menahan Eric Kin, dan melemparkannya langsung ke kejauhan. Kamu beruntung, bocah, tapi sebaiknya kamu tidak bertemu denganku lain kali. Kura-kura hijau sedang berpikir, dan matanya juga melihat ke atas. Kemudian, dia merasa sedikit bingung. Di area yang dituju oleh Eric Kin, terdapat cahaya Reiki khusus yang bersinar di udara, membiaskan ribuan cahaya di bawah sinar matahari. Kenapa ini terlihat familiar? Tampaknya itu adalah tanah berbahaya yang pernah dikunjungi olehku, dan dia sepertinya segera melarikan diri. Apakah baik-baik saja jika anak ini terlempar ke daerah itu? Tapi apa situasi spesifiknya? Butuh waktu lama untuk mengingatnya, dan kura-kura hijau tidak bisa mengingatnya. Lupakan saja, lagi pula aku tidak membunuhmu, jika kamu mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kura-kura hijau tidak memiliki tenaga untuk peduli di mana ini. Dia merasa sangat lelah sampai hanya ingin tidur sedikit lebih lama. Begitu dia merasa aman di sekitarnya. Nyatanya, pada akhirnya kura-kura hijau seperti Eric Kin yang terus memotong pisau cahaya sebelumnya, juga kelelahan dan berlari sepenuhnya karena insting. Lalu, dia pingsan begitu saja. Tapi untungnya, mereka akhirnya lolos. Saat kura-kura hijau kembali membuka matanya, langit sudah cerah. Apakah dia tidur semalaman, atau beberapa malam? Namun, untuk kura-kura hijau yang berumur panjang, beberapa hari tidak ada bedanya. Saat ini, kura-kura hijau sudah mengingatnya. Sepertinya ada formasi yang menakutkan di area tempat dia menerbangkan Eric Kin dan sepertinya ada hubungannya dengan dia. Apakah itu tanah berbahaya atau tanah berkah? Dia tidak bisa mengetahuinya dengan jelas. Tapi jika anak itu memiliki kemampuan yang tinggi, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Jika kemampuannya tidak cukup, maka anak itu mungkin tidak beruntung. Lupakan saja, dia tidak ingin memikirkan masalah ini. Kura-kura hijau menepis pemikiran ini, dan terjun langsung ke kedalaman lautan. Pada saat yang sama, Eric Kin juga perlahan-lahan sadar. Sentuhan di bawah tubuhnya sangat keras, tanpa goncangan di laut. Di telinga, meski ada suara ombak, tapi tidak dekat. Apakah dia tidak berada di atas laut, melainkan di daratan? Eric Kin membuka matanya. Kura-kura hijau itu tidak membunuhnya, tapi membiarkannya pergi. Kura-kura besar itu terlihat adalah hewan yang baik, dan tidak melupakan rasa terima kasih. Apa yang bersinar di langit, kenapa cahaya di sini begitu aneh? Menahan rasa sakit, dengan rasa ingin tahu, dia duduk sambil meringis, kemudian Eric Kin terkejut. Di tempat mana dia berada?
Dia memang duduk di sebuah pulau saat ini. Hanya saja pulau ini sangat aneh, Erikin belum pernah melihatnya. Tepat di bawah kakinya, garis-garis cahaya berselang-seling, membagi pulau menjadi 64 wilayah. Dan setiap wilayah berbentuk heksagonal standar, terhubung satu sama lain. Sepertinya dia berdiri di atas cangkang kura-kura besar yang bersinar terang. Dan setiap tempat memancarkan cahaya yang membumbung tinggi, masing-masing memiliki warna tersendiri, terjalin bersama untuk membentuk berbagai pita yang baru saja dia lihat. Tidak peduli di mana tempatnya, Erikin tidak merasa aman. Singkatnya, sebaiknya pergi dulu sebelum menyentuhnya. Setelah menelan beberapa pil dewa, Erikin berdiri. Sebelum dia mengambil beberapa langkah keluar pulau, sebuah tirai cahaya tiba-tiba muncul dari tanah, menghalanginya seperti tembok yang tidak terlihat. Bersambung.